Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Al-ayah, Sadaqallahul Azim, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dewan Juri dan hadirin sekalian yang berbahagia. Di sini saya Firda Atiyah, utusan dari Madrasah Aliyah Negeri 3 Jombang, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, akan mempresentasikan makalah Al-Quran saya dengan judul Mencegah gejala psikosomatis dalam diri pelajar akibat musibah COVID-19. Musibah COVID-19 yang melanda negeri kita ini, yang pada pertengahan bulan November telah melanda lebih dari 220 negara di dunia, dan salah satunya adalah Indonesia, memberikan dampak yang sangat luar biasa pada kehidupan, terutama pada bidang pendidikan. Pembatasan sosial atau social distancing yang diterapkan oleh pemerintah membuat kehidupan di dunia ini semakin terbatas. Begitu juga dengan adanya informasi yang berlebihan dari media sosial yang menyebabkan kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan pada masyarakat Indonesia, terutama pada pelajar. Ini sangat dikhawatirkan karena memberi dampak buruk pada psikis pelajar di Indonesia, seperti menimbulkan rasa cemas dan khawatir berlebihan, serta menimbulkan stres. Hal yang demikian dapat menyebabkan daya imun menurun dan kesehatan mental pelajar terganggu, atau yang sering disebut gejala psikosomatis. Psikosomatis sendiri adalah gangguan kesehatan fisik akibat masalah psikis. Adanya berbagai hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satunya adalah menerapkan kandungan Al-Quran pada kehidupan sehari-hari pelajar. Oleh karena itu, kajian Al-Quran mengenai solusi untuk mencegah gejala psikosomatis dalam diri pelajar akibat musibah COVID-19 perlu dilakukan. Dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang menerangkan tentang bagaimana cara menghadapi musibah yang terjadi. Baik, Allah SWT membuat perumpamaan terhadap suatu kejadian dalam surah Al-Baqarah ayat 26 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Al-ayah, Sadaqallahul Azim, yang artinya, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk ataupun sesuatu yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka.
Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Menurut Quraisy Shihab, dalam ayat di atas Allah menjelaskan bahwa Allah tidak keberatan menyebut ba'udah atau nyamuk dalam kitab suci walaupun dianggap kecil, dianggap remeh, tidak berguna dan membawa penyakit. Sesuai dengan penjelasan di atas, orang-orang musyrik memandang rendah penyebutan sesuatu yang kecil tersebut. Mereka menganggap enteng dampak daripada hewan tersebut. Bahkan, kaum munafik menjadikan Al-Quran sebagai lelucon. Lalu Allah menurunkan ayat tersebut untuk menjelaskan kepada kaum musyrikin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu bukan dari kecilnya bentuknya, namun dampak yang terjadi jika mereka meremehkan ciptaan Allah sekecil apapun itu. Surah Al-Baqarah ayat 26 tersebut sangat menarik untuk dikaji. Karena berdasarkan kenyataan yang ada, pada akhir tahun 2019 silam, dunia diramaikan dengan adanya penyebaran wabah COVID-19. Terutama pada bidang pendidikan yang sangat memiliki dampak akibat COVID-19 ini. Di tengah pandemi yang semakin marak, kewajiban mencari ilmu masih harus terus berlangsung. Pelajar saat ini, baik umum ataupun dari pondok pesantren, harus mampu melek teknologi, bijak dalam menggunakan media sosial, dan bijak dalam menyaring informasi-informasi yang baru, agar tidak terjadi kecemasan yang berlebihan, stres, dan depresi, atau yang disebut dengan gejala psikosomatis. COVID-19 ini menjadi bahan renungan bersama akan lemahnya manusia yang congkak dengan segala kemajuannya, tidak berdaya saat menghadapi satu makhluk super kecil bernama COVID-19. Seorang ulama dari Mesir bernama Ahmad Imam Al-Jarjawi dalam kitabnya Kitab Tasdiq wa Falsafatuhu jilid 1 volume 7 menjelaskan bahwa segala kejadian yang ada di dunia ini, baik berupa takdir ataupun kejadian yang ada, semua pasti ada hikmahnya. Yang pertama yakni ma'rifatullah. Dengan itu kita bisa mengenal siapa Allah. Dengan kita yakin bahwa Allah yang memberi musibah ini dan Allah juga yang akan mengangkatnya. Yang kedua, menunjukkan betapa lemahnya kita. Yang selama ini kita merasa kuat, kita merasa hebat, akan tetapi dengan virus yang sekecil ini kita tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Di dalam Al-Quran juga Allah melarang setiap hambanya untuk merasa lemah dan bersedih hati, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Al-ayat, yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Nah, dengan ayat di atas jelas sudah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk tidak merasa lemah dan tidak bersedih hati. Karena jika hambanya mau beriman akan diletakkan pada derajat yang tinggi. Begitupun kepada para pelajar agar tidak merasa cemas dan stres dengan semua yang melanda dunia ini, khususnya Indonesia. Berikut ini cara mengelola atau mencegah stres atau yang disebut dengan gejala psikosomatis yang diajarkan oleh agama Islam dan ada pada Al-Quran. Yang pertama yaitu niat ikhlas. Upaya yang dilakukan oleh individu senantiasa diliputi oleh bermacam motivasi. Motivasi inilah yang menentukan bagaimana upaya yang dilakukan dan bagaimana bila tujuan tidak tercapai. Islam sudah mengajarkan agar senantiasa berniat ikhlas lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
dengan tujuan agar memiliki nilai yang tinggi di mata Allah dan mendapatkan ketenangan bila tidak berhasil sesuai dengan harapan. Terima kasih. Sekian yang dapat saya presentasikan. Wa'afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara, tidak cukup menarik dan hebat ya. Mudah-mudahan nanti kalau kedengaran calon mertua. Amin. Amin. Singkat saja tidak hebat. Sama seperti kita. Oke, saudara itu apa? Topiknya COVID-19 dan Al-Quran. Oh ya, itu kan urut-urutannya. Kita sama sudah sekarang dari latar belakang masalah, analisanya singkat-singkat, kemudian kesimpulannya aja. Topiknya di latar belakang yaitu COVID-19 yang melanda Indonesia, membawa dampak buruk pada kehidupan, terutama pada bidang pendidikan, yang menyebabkan gejala psikosomatis pada pelajar di Indonesia. Analisanya, gejala psikosomatis ini disebabkan oleh informasi yang terlalu berlebihan diakses, sehingga tubuh ketika menerima informasi yang berlebihan juga akan bereaksi berlebihan pula. Jadi ketika tubuh menerima informasi yang berlebihan akan terjadi cemas yang berlebihan, stres, atau sampai depresi. Sehingga cara agar pelajar Indonesia tidak mengalami gejala psikosomatis yaitu dengan niat ikhlas, sabar dan sholat, bersyukur dan bertawakal kepada Allah SWT, zikir dan doa. Ya, kajian agama sebenarnya itu ada celah-celah yang sudah dimasukkannya sebenarnya kali juga bagaimana mengapa orang ikhlas itu secara teori agama atau teori kesehatan bisa memperkuat daya tahan tubuh karena agama jadi secara psikologis orang yang tidak tenang itu berjalan mereka darah itu lancar pembuluh darah lancar membuat ritme jantung ya stabil ritme jantungnya stabil itu pengiriman darah ke otak lancar sehingga otak jantung darah lancar dan otomatis sehat yaitu terdapat pada pribadi yang tenang. Intinya nanti kalau sampai kan sedikit banyak sudah sering berpikir ya katanya alat berpikir lagi tanpa dulu dari santri itu psikologinya kayak dari situ pelajaran santri sangat jauh-jauh jadi kadang-kadang kita sering-sering kaget tetapi tidak bisa mengobati pakai ilmu kita sendiri. Makanya saya salahkan masyarakat santri yang sudah di masyarakat kemudian menerima cobaan psikologis larinya rekreasi ke pantai larinya dia menggunakan itu santri itu memang bermaksud ini artinya karena menyebabkan kekebalan dada tubuh. Jadi andai kata tadi makalah diberikan analisa begitu itu nanti akan menjadi lebih baik. Kemudian yang sebagai santri seperti saudara sebagai pelajar COVID-19 itu bagi santri bisa dimanfaatkan, artinya mengurangi pengeluaran ya, waktu total untuk belajar berstudi jadi dimanfaatkan ke sana, sama ikut-ikut bingung enggak, santri harus tenang di rumah atau di pondok ya, tenang di rumah atau di pondok, konsentrasi studi itu apa? Manfaatnya mungkin bagi santri atau bagi mahasiswa. Jadi nanti lain kali kalau ada lomba karya ilmiah itu penajaman ke situ. Jadi nanti analisanya bagus, pakai teori, pakai apa? Empiris, ada kasus-kasus setiap hari, kemudian dianalisa, lahir apa kesimpulan. Itu bisa jadi bagus.
Ini sejarahnya sudah bagus ya. Mudah-mudahan calon waktu pasukan. Amin. Dari Mbak Hilda ya, ada data yang disebutkan beberapa para pelajar di Indonesia yang mengalami mentalitas sehat era COVID yang dimuat di makalah jaringan. Yang kedua, itu ada catatan di belakang makalah jaringan. Kalau ada dengan jawab di belakang. Ya, itu jadi kita jelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada di poin-poin. Mungkin catatannya daftar pustaka ada nomor halaman buku sebaiknya tidak. Ya. Jadi untuk penulisan daftar pustaka sebaiknya tidak pakai halaman. Itu kekurangan dari alat dengan yang ke depan. Dengan baik ya. Terus yang berikutnya berkaitan yaitu soal daftar pustaka yang menjadi salah satu catatan yang kurang dari analisa ya. Sudah ini jadi kedepannya kalau daftar pustaka kalau di fotonya catatannya nanti kalau daftar pustaka semuanya saya kira itu ya. Terima kasih. Cukup bisa diakhiri Anda. Terima kasih kepada Bapak Dewan Juri atas pertanyaannya. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, anak saya